Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya. Hadirin sekalian, kali ini kita diskusi tentang bedah musik, dan relatif lebih serius diskusi kita ini karena kami sengaja menghadirkan narasumber sekaligus pencipta lagu. Fenomena di media sosial belakangan ini adalah tampilnya duet maut seorang Doro Samasta bersama Wahyudin Latif dalam menawarkan karya-karya terbaru mereka di media sosial, baik itu di Facebook maupun di YouTube dan media lainnya. Beberapa respon muncul daripada pendengar, pemirsa, bahkan dari para musisi. Dan dalam beberapa cermatan kami, sudah lebih kurang 10 lagu sudah diciptakan secara kolaboratif berdua antara Mas Doro dengan Bang Wahyudin Latif. Di antara lagu yang pernah ditawarkan kepada kita semua adalah lagu Dalam Loka, kemudian lagu Salona, ada juga judul lagunya Baru Ayat, kemudian ada lagu Maesarah, ada pula lagu Pengantin Maras, ada juga Arini, kemudian ada lagu Parate Ina, ada lagu Suji Barua, kemudian ada lagi lagu yang malam ini kita akan bedah, lagu Olat untuk Dadi Panima. Bersama kita hadir pula musisi senior Sumbawa, Bang Lik Matano. Beliau yang berambut sutra gitu ya. Flamboyan dan rupawan, masih bergairah gitu ya, sebagai seniman yang tetap produktif gitu kan. Kemudian di samping saya ada Kanda Lalu Ayu yang baru tadi melemparkan lagu di YouTube-nya beliau. Oh sayang. Dari lagu Bukit Tupuli yang dimainkan berdua sama Mas Doro. Kemudian ada juga pencipta muda Bang Haris. Halo Bang Haris, apa kabar? Beliau juga penulis lagu dan Aris Tamiri. Nah, iya. Sengaja kita mempertemukan tokoh-tokoh ini untuk kita minta kontribusi pemikiran terhadap dinamika musik Samawa belakangan ini. Tapi sebelum itu kita mau dengar, karena ini akan menjadi tematik diskusi kita dalam bedah lagu, yaitu lagu Olat untuk Dadi Panima, ciptaan Wahyudin Latif bersama Doro Samasta. Kapadio tutule datang bulan buntar petang terbang baringin jore hijau dan putih batu. Sai sangkal martuji kahama duka tewara warate veloria sear mampir saseli pesantren
silang panenjang jangi kude deatu roe bakatu pamamu samawa ola tenuto untomore peridesa peras ate bakalako ola untuk gaji pesantren de amalera roe sopo paseando mori silang panenjang jangi kude de atuan roe bakatu pamamu sama ola tenuto untomore peridesa peras ate bakalako ola untuk gaji untuk gaji Olah Tutup dari Penimang, sebuah karya musik kolaborasi bersama antara Kanda Wahyudin Latif bersama Doro Samasta. Isyaratnya lagu ini sudah terbelakangi oleh sebuah tempat yang sangat monumental dan hangat, punya catatan histori. Dan sekitar itu juga berdiri pondok pesantren internasional yang merah. Karena itu start diskusi kita mulai dari ini. Sebelumnya saya ingin mendengar bagaimana proses kreatif terciptanya lagu ini. Karena dari sisi syair atau dari sisi teks lagu lebih banyak digarap oleh Bang Yud, gitu ya. Kemudian nanti notasi musik dan aransemen dimainkan, bahkan dinyanyikan langsung oleh Mas Doro. Nah, Bang Yud selaku orang Pemangung, karena di dalam lagu tadi kita dengar ada kata-kata Pemangung gitu ya. Bagaimana proses kreatif lahir atau apa yang menginspirasi Bang Yud berdua sama Mas Doro ini menuliskan lagu ini? Silakan. Santai saja Mas Ais. Oh, santai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diterpa oleh perasaan yang gembira, sesuatu yang mengejutkan ia, karena pada malam ini saya harus datang ke Sumbawa untuk memenuhi undangan adinda saya yang membuat saya bangga. Dari sebuah dusun kecil Pemangung sana, hadirnya di samping kiri dan kanan saya musisi besar
seniman besar Tanah Samawa, Kanda Lalu Ayo, Kanda Likmatano, Saudara Haris yang juga seniman muda Sumbawa. Tidak kalah penting yang memotori ini adalah Bang Ais. Jadi 2 kabupaten sekaligus menjadi budayawan hebat Sumbawa dan Sumbawa Barat. Terima kasih Mas Ais. Saya sedikit masuk kepada Samawa tempo dulu, Pemangong tempo dulu, sebuah dusun 40 km dari kota Sumbawa, di mana dusun ini bertempat di selatan Sumbawa. Banyak penduduk di dusun ini, Mas Ais, yang melanglang buana ke seantero jagat raya ini. Ada di dalam syair itu yang perlu kita hayati secara bersama. Saya coba masuk ke syairnya kali. Ungkap Badiup sedang le. Sebelum ungkap Badiup itu, Pemangong ini adalah sebuah dusun yang makmur. Ada orang Sumbawa, lawas Sumbawa bilang, pisak kuntir miraorong long lulu jati tulanis kasugi Gambo Pemangong. Gambo dia punya, bicaranya sedikit tinggi tapi dia punya. Jadi ketika mengatakan 2 maka dia punya yang 2 itu. Dia tidak mengatakan 2 jika tidak punya kayunya. Itulah Pemangong. Dan ciri dari masyarakat Pemangong tempo dulu itu ya ada sekolah ke Sumbawa, tidak lagi pulang ke Pemangong. Sekolah ke Jakarta, tidak lagi pulang ke Pemangong. Sampai sekarang itu terbentuk suasana itu. Tibalah satu saat 8 tahun, 7 tahun yang lalu, datanglah salah seorang ahli keturunan Pemangong, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Din Samsudin MA, yang mana pada saat itu datang beliau ke Pemangong dan sempat sholat Jumat, sholat Maghrib di Pemangong, dan punya pikiran besar dan disambut oleh masyarakat Pemangong. Pada saat itu berdirilah sebuah bangunan yang berlantai 3, berlantai 4, bahkan sekarang akan dibangun bangunan berlantai 5. Berangkat dari sisi sejarah yang terpisah lama, Pemangong Afrika Selatan yang terpisah lama itu digambarkan dalam ungkap Badiup itu. Dengan kedatangan Bapak Profesor Dr. Din Samsudin itu menjadi terang benderang seperti bulan purnama. Seperti bulan purnama menjadi terang benderang, di mana dari sebuah bukit peradaban itu Pemangong menyapa dunia, Sumbawa menyapa dunia, NTB menyapa dunia. Inilah pikiran besar yang ada di dalam syair itu. Ada yang tidak kalah penting yang perlu saya jelaskan, masalah makam, di mana di sana itu ada terletak makam Dea Tuan Laluaga, yang Mas Ais sering ke sana karena anak beliau meniti pendidikan di PMI Pesantren Modern Internasional Diamalela, yang saya terlibat sebagai anggota dari Yayasan YPKDM, Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Diamalela. Di tengah itu ada sebuah makam Dea Tuan Laluaga yang merupakan keturunan yang pertama menjama Pemangong. Saya bersama Profesor Dr. Din Samsudin itu keturunan ke-8 dari beliau. Pada peristiwa
peristiwa-peristiwa ini ingin kami bangkitkan kembali bersama Mas Doro ini, menyapa masyarakat Sumbawa sanak keluarga lewat lagu ini agar tidak hilang jejak sejarahnya. Nah, dengan lahirnya sebuah lagu ini, alhamdulillah sebagai contoh kita dipertemukan pada malam ini akibat adanya sebuah karya. Masalah kurang, Mas Ais, masalah kurang, masalah tidak sempurna itu tidak perlu dicela, dihina, kekurangan-kekurangan itu memang milik kita, tapi perlu disempurnakan, tentu dengan etika. Nah, kita sebagai tahu samawan. Persoalan kelebihan itu adalah persoalan yang memang dipunyai oleh setiap manusia. Maka ketika kita mensinergikan kekuatan, kemampuan yang kita miliki, maka insya Allah kekurangan itu akan menjadi sempurna. Sangat saya hargai dengan kedatangan Kanda saya, Kalik, bersama Kanda Ayub, saudara saya, pada malam ini dalam rangka saling isi-mengisi Mas Ais untuk menatap Sumbawa ke depan. Sedikit lagi Mas Ais, ada kekhawatiran saya secara pribadi, di mana seni Sumbawa pada saat beliau ini itu terangkat ke permukaan, bersinar bagaikan bintang. Tapi di pertengahan sampai dengan saat ini itu redup. Apakah ini yang dinamakan ungkap bediuk? Wallahu alam bisawab. Kita memiliki kewajiban untuk itu, untuk memberikan penerangan kembali, memberikan lentera di tengah kegelapan. Ketika muncul mau adik-adik, kemudian Mas Ais, maka Wahyudin Latif ini akan menetap di Pemangong, bertani dan beternak di Pemangong, tidak lagi ke kota. Cukup dengan mengirim saya ke WA saya lagu Sumbawa dengan Mas Ais, cukup saya bisa menikmati tanpa harus datang. Maka semangatlah judul besar yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak saya, berangkat dari kita lihat para seniman tua kita, seniman hebat kita yang pernah menjadi bintang di tanah Samawa ini. Inilah referensi kita. Masalah kurang, kita datangilah bagaimana cara menjadi sempurna. Kiranya nanti Mas Ais kita sambung lagi Mas Ais ya. Ya, terima kasih Mas Ais. Penjelasan cukup panjang dari Bang Yudin Latif. Karena memang sebuah karya musik itu ketika kita sudah lemparkan ke publik, maka sesungguhnya itu menjadi milik publik. Publik itu punya hak untuk memberikan apresiasi atau kontra apresiasi. Dan kita sebagai pencipta atau arranger atau penyanyinya juga mesti terbuka terhadap masukan agar karya-karya berikutnya menjadi lebih baik. Saya melihat Bang Lik tadi itu cukup hikmat mendengar lagu yang dibawakan oleh Mas Doro ini, dan beliau pasti punya sisi lain bagaimana mencermati lagu ini, baik dari sudut aransemen maupun mungkin genre yang dipakai atau yang diambil oleh dua seniman ini, sehingga lagu Olat Utuk ini menjadi seperti ini. Nah, dalam cermatan sebagai musisi senior nih, Bang Lik, mohon pencerahannya. Kalau memang ada yang mesti dikritisi, kita kritisi dalam rangka penyempurnaan ke depan. Lagunya bagus, musiknya bagus. Lagu dan musik ya udah bagus. Tinggal ini yang punya syair nih, yang punya lawas. Iya. Kira-kira apa ya? Udah kena belum dengan lagu itu? Dengan melodi lagunya. Ya. Kisah-kisah Pak Laos. Kalau menurut saya yang notabene
sebenarnya bukan seniman tapi pemerhati seni. Sebenarnya itulah saya kanda masalah tidak pas dan pasnya itu kanda. Oh, iya. Ya itu masalah. Ya, kalau saya pribadi sih tidak bagus ya. Bagus, jadi ada warna lah, memperkaya kan. Kalau saya musik saya aja, lagu saya, ntar warnanya likmatanu semua. Jadi nggak kaya kita ini. Nah, jadi harus banyak warna. Ada yang putih, ada yang merah, ada yang macam-macam warna. Harus kita suguhkan. Jadi ya untuk yang mendengar lah Cukup. ya, kalau yang mendengar bilang baik ya diterima lah gitu ya. Ya udah, itu lagu bagus. Itu aja ini ya. Makasih. Oke. Lagu Olat Utuk sebagai penyampar apa judul lagunya? Untuk Dadi Panimang. Olat Utuk Dadi Panimang adalah salah satu dari karya duet tokoh, karena masih ada beberapa lagu lain. Ya. Nah, kita sengaja membedah lagu ini gitu kan, sebagai starting evaluasi untuk lagu-lagu yang berikutnya. Tetapi kita juga butuh beberapa masukan gitu kan. Nah, di samping Malik ada senior kita Bang Lalu Ayub. Beliau ini basicnya itu kori nasional, ikut dalam banyak kompetisi semacam MTQ kalau sekarang itu. Dan beliau bermetamorfose menjadi artis penyanyi. Dalam pengalaman beliau, baik dalam hal teknik bernyanyi maupun penguasaan vokal dan lain-lain, tentu ada kelebihan ilmu dibanding kami yang di bawahnya itu. Karena itu mohon Kanda Lalu Ayub memberikan kami perspektif tentang lagu tadi dan beberapa judul lagu yang sudah didengarkan karya Kanda Wahidudin sama Doroni. Silakan Bang Ayub. Terima kasih Bang Es. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi dari segi aransemen barangkali yang lebih ini itu dari Mas Rikmatano ya. Ini kalau saya lihat dari segi vokalnya. Kalau vokalnya ini, Doro ini mungkin tidak jauh dari vokal saya. Iya. Tidak jauh. Jadi untuk vokal sih barangkali kalau saya kritik sama dengan kritik sendiri dia sendiri ya. Itu sudah bagus, sangat bagus menurut saya. Dan kita, kalau saya sendiri ini orangnya melo, ya. Dan ini saya dengar dari aransemen musik dengan vokalnya ini itu ada sedikit bukan ditiru, maaf. Ini ada sedikit kebimbo-bimboan kalau saya. Kebimbo-bimboan ya. Saya juga begitu. Jadi barangkali sedikit di akhir lagu ini tadi, coba akhirnya benar terakhir. Ya terakhir betul yang di terakhirnya itu. Kalau saya bisa kasih masukan sedikitnya Mas Is. Samawa olat lintung. Bukan dari segi dari segi vokalnya. Lirik. Kalau tidak salah tadi sampai endingnya lagu itu minor semua. Apa ndak bisa pas di ending yang ketiga itu dimayorkan. Itu saya pikir lebih cantik lagi. Coba dimainkan gimana? Coba. Ini sudah bagus. Cuma barangkali ini kita ada masalah di sini. Terus Olah Utuk Dadi Panimang. Yang aslinya gini. Olah Utuk Dadi Panimang. Aslinya nih. Kan kalau masukkan ke mayor. Olah Utuk Dadi Panimang. Mayor. Bisa juga mayor. sama ya.
Ya kalau saya rasa ini barangkali ini masukan dari Mas Aris ya, ada Mas Rik, ini juga musik ya. Ya. Jadi kalau saya usulkan kalau bisa itu lebih indah. Tapi kalau dari segi vokalnya itu sangat harmonis dengan musiknya. Segi vokal. Bagaimana nggak harmonis? Orang dia yang buat. Iya. Bukan dari segi harmoni ya juga ya, jadi apa namanya, dari syair lagunya juga itu nyambung. Alhamdulillah kami bangga ya sebagai barangkali dianggap sebagai senior di sini, kami bangga juga. Mudah-mudahan yang ke depan lagi yang seniornya di bawah Dinda Yudin Latif, di bawahnya anak saya Doro ini, barangkali ada lebih seniman lagi yang apa namanya, yang muda lagi, yang lebih generasi muda lagi, yang lebih apa ya, yang lebih maju lagi gitu. Itu aja barangkali dari kami, karena kami sudah ya udah ini. Jangan. Kenal itu semua beli penguraga sini ya. Kalau yang sebelah paling kanan sana barangkali itu masih gitu. Kita ini sudah berusia 65 tahun saya sebaya. Ya, saya sebaya. Iya, saya sebaya sama Mas Rik, saya sebaya, dan sama-sama main band sama grup satu dulu. Kita rekaman tahun 81 dulu di Nabil Record Jakarta. Ya, kita mengeluarkan album 81-82 kan masih ya. Ya itu album pertama itu ada Bakatoan. Ya terus sama almarhum Yosef Billy. Ya, terima kasih. Oke, tokoh senior sekaligus guru vokalnya dari Mas Doro ini, Kanda Lalu Ayub, telah memberikan perspektif bahwa ada menemukan harmoni yang apik antara syair yang ditulis, kemudian notasi yang dimainkan, serta aransemen yang sudah cuman ada kritik bahwa ada masukan bahwa memainkan notasi apa istilahnya itu nada minor di akhir juga bisa menjadi sebuah pilihan gitu kan, untuk memberi nuansa yang berbeda. Kita ingin dengar ini Bang Haris. Nah, Bang Haris, karena Bang Haris juga tetap mengikuti perkembangan proses kreatif orang dua ini. Penciptaan lagu yang dilakukan oleh Mas Doro sama Kanda Wahidin Latif itu juga dicermati oleh Bang Haris. Nah, Bang Haris juga adalah salah satu penulis dan pencipta lagu. Kalau pernah dengar apa menyanyikan lagu Ina itu, nah itu Bang Haris yang ciptakan. Nah sekarang kita minta Bang Haris memberikan tanggapan, komentar, sekaligus masukan terhadap proses kreatif dua orang ini. Silakan. Bismillah. Iya, memang sebenarnya kalau untuk ruang kita bedah, ini kan bedah lagu ini, ruangnya harus luas-luas mungkin sebenarnya, tapi tetap aja kita secara teknis terbatas ruang dari sisi waktu. Saya ingin mengambil dua sisi di sini. Pertama dari sisi kualitas, dan kedua sisi histori atau motivasi, inspirasi yang timbul dalam penciptaan lagu ini. Nah, jadi tema di sini. Jadi saya bersyukur karena memang tema-tema yang digarap ini tentu sangat langka. Ya, kalau dibandingkan dengan tema-tema yang paling mudah, orang pemula pun itu sangat mudah mengangkat tema percintaan. Jadi percintaan ini yang mendominasi ini. Pokoknya budaya pop ini kan didominasi percintaan, tema-tema cinta antar remaja. Gitu. Nah, sedangkan ini kan yang diangkat di sisi historisnya luar biasa gitu kan. Bahkan selama ini boleh dibilang belum tersentuh untuk mengangkatnya. Nah, makanya kalau kita ngomong tentang kelanjutan, karena baru tersentuh melalui lagu, dan lagu ini sebenarnya kan sangat terbatas kalau kita bicara tentang
seberapa besar informasi yang disampaikan ke masyarakat. Tentu karena durasi lagu itu 5 menit aja itu sudah lagu panjang, kan gitu. Jadi sangat sedikit sekali yang bisa disampaikan oleh sebuah lagu itu tentang figur atau kisah atau latar historis yang sangat panjang, sangat besar karena mendunia Dea Malela ini. Nah, jadi inilah tolong kepada siapa saja ini, termasuk kepada pemerintah. Cuman saya ketika ngomong pemerintah ya tidak sih harus pemerintah ini begitu tidak. Jadi siapa aja. Jadi ini tolong karena sudah disentil motivasinya untuk mengangkat Pendidikan. ya sejarah ya akan terdapat ke sisi edukasinya. Jadi bisalah dibuat barangkali supaya informasinya lebih lengkap itu dibuat buku sejarah Dea Malela itu. Ini mengingat ini orang pribadi aja misalnya tidak mempunyai kapasitas yang hebat-hebat, kadang buat buku biografi kan. Nah apalagi ini tokoh yang sudah mendunia Dea Malela ini. Ya kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan nih ada yang merespon untuk membuat buku sejarah Dea Malela. Terus dari sisi kualitas, bukan berarti saya ngomong kualitas di sini. Setelah saya ini punya jelas saya soal musik sangat minim. Begitu juga sebagai penulis lirik juga tidak ini udah luar biasa karena pakai lawas. Sedangkan saya kan menulis lagu itu dengan ungkapan sehari-hari, ya kan? Logis sangat menggunakan kata-kata yang komunikatif gitu keseharian. Nah ini tadi soal kualitas ini. Jadi untuk kita membuat lagu apa saja deh karya itu tidak usah kita dibebani oleh ingin kualitas yang seperti apa gitu. Sedangkan kemampuan kita memang hari ini seperti ini loh. Tapi kan sudah maksimal kalau ditanyakan kepada kreatornya kan. Ini sudah maksimal. Ya itulah kemampuan artinya. Ya mudah-mudahan besok-besok ada penggarapan lagi, mungkin ada kalau film ada sequelnya gitu kan ya lebih hebat lagi dari sisi kualitas gitu. Ya jadi kita biarkan tumbuh ini. Toh kata tadi ini orang tua kita ini musisi senior, musisi besar Tanah Semawa sudah mengatakan kan, diserahkan lagi kepada masyarakat. Karya yang sudah dilemparkan ke publik, ya masyarakatlah nanti yang memponis kualitasnya seperti apa. Ya sebab saya juga ya sudah banyak lagu yang saya ciptakan, ya saya akui ada yang tidak berkualitas karena masyarakat tidak pernah menyanyikan lagu itu misalnya seperti itu. Ya sementara seperti itu yang saya sampaikan. Hadirin sekalian, setiap terjadi kelahiran adalah sebuah peristiwa. Peristiwa kelahiran itu tidak menjadi sesuatu yang serta-merta, tapi itu dilatar belakangi oleh proses. Jika lagu lahir oleh proses kreatif, maka kita juga ingin mencari bagaimana model cara bercinta dua sosok musisi ini, Doro Samasta dengan Wahyudin Latif, hingga tiba-tiba ketemu chemistry menciptakan lagu bersama. Menarik ini kan? Dalam fenomena kekinian yang kita cermati di media sosial, ini sering tampil bersama. Beberapa lagu bahkan sudah hampir satu album. Mencoba berproses bersama, menemukan cintanya, gitu. Dan terjadi itu klik chemistry sehingga bersama-sama menciptakan lagu-lagu, termasuk salah satu lagu tadi. Nah, saya ingin tanya ke Mas Doro, selaku seniman yang lebih dulu terjun ke dunia musik, bahkan sudah punya album sebelum itu, bagaimana proses persentuhan dengan Bang Yud hingga bersepakat, kemudian Bang Yud punya lawas disusun menjadi bait-bait lagu dan kemudian dibikin notasi hingga lahirlah beberapa lagu yang seperti itu. Nah, saya tanya proses kemistrinya seperti apa, Mas Doro?
Terima kasih Bang Ais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati dan saya banggakan orang tua saya, guru besar saya, Ayahanda Aluayok, Om Melik Kumatano. Ini musisi senior Kabupaten Sumbawa, sebagai guru saya juga dalam bidang musik. Kanda Wahidin Latif, Abang Haris, dan juga budayawan kami Abang Ais. Terima kasih sudah sempat ke rumah main. Ya, pertama-tama saya ke Dia Melela bersama Kanda Yanto Icak mengajar anak-anak untuk melatih seni daerah Sumbawa, musik Sumbawa. Akhirnya saya ketemu, diperkenalkan oleh Yanto Icak. Beliau akhirnya saya dikenalkan sama Kayut. Tahu-tahu saya tanya ke Yanto Icak, siapa ini Kayut ini? Beliau ada pelawas. Iya. Akhirnya saya tiap datang ke Demela itu tetap saya minta lawasnya Kayut. Ini biang kaji Kayut, lawas. Mantap kanto biang aku mau pindah lagu sih anak. Kasih kesesat ke bagian juga. Akhirnya Sana yang ya. mau biang tak, mantap kanto Icak biang, kayak aku biang. Iya. Akhir beang itu lawas dikasih setelah lawas sama Kayut, kasih saya minta nomor HP. Lawas pertama inilah olah tutuk dari Penimang. Iya. Jadi ada berapa kali itu di WA saya tuh. Yang pertama tuh lawas itu dikirim ada nama panjangnya dokteran Profesor Din. Iya. Yang pertama kali dia kirim. Saya sebagai pemusik dan pembuat lagu ini bingung saya masukkan ke nada ini bagaimana ini. Saya bilang Koyut, saya oper lagi nih, tolong ganti nih yang ada namanya Pak Prok ini. Kan sudah, kalau udah tutup kan pasti sudah tahu. Iya. Ini yang punya. Ya, dirubah. Dan saya minta sama Koyut. Yang terakhir saya minta Koyut, bisa rubah pesantren ini apa gitu loh. Udah bisa, namun itu pada motak tuh. Akhirnya masuk sudah itu meloklok maka jangan gaji karena pulau. Akhirnya ada beberapa hari baru saya suruh datang ke Yud, datang ke Yud, bus juri datang sudah ke Yud ke Sumbawa, ketemu muka langsung jadi lagu itu. Pokok tiap kita cipta lagu ini, kalau ada ke Yud tidak ada bisa jadi lagu itu herannya. Nah, jadi gue datang semua saya ke Yud dan terus yang anu mau tikingo itu mata sebenarnya mau kubuto ini milok cara ini alta. Iya. Itu loh guys ceritanya perjalanannya. Akhirnya jadi lagu tutuk ini. Iya. Jadi itu berapa kali dikirim lewat WA itu lawas itu waktu itu di Penimang ini. Iya. 4 kali ya kayaknya 4 kali di perubahannya. Perubahan. Jadi sudah lagu ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk seniman generasi berikutnya. Ya, terima kasih Mas. Hadirin sekalian, proses kreatif yang terjadi pada masing-masing seniman itu bervariatif. Ada yang mencipta lagu setelah bercinta dengan kekasihnya, ya, kayak Mas Haris itu ya, bercinta dengan kekasihnya baru ketemu lagi. Atau Bang Lik gitu kan, baru mencari inspirasinya itu dengan panjangkan rambut putihnya gitu kan, dan itu dibiarkan berkibar terus, nah, sehingga inspirasinya mengalir. Atau Bang Ayo gitu kan, ya beliau mencari inspirasinya sambil mengaji hingga ketemulah lagu-lagu dan lain-lain gitu kan. Ada juga yang menemukan imajinasinya dengan bertahpa gitu kan. Dan unik memang, bahkan ada yang kebetulan jalan-jalan melihat sebuah panorama gitu kan, lalu kemudian diciptakan menjadi lagu. Bahkan ada yang keluar dari ini maaf ngisi ini beliau langsung ini ke komputer. Iya. Begitu dinamisnya proses kreatif itu kan, jadi macam-macam ilhamnya datang. Kalau seni itu nggak harus begini, nggak harus begitu. Justru seni itu yang
tidak kita sengaja terjadi itu seni. Iya, tidak harus begini, tidak harus begitu. Tidak harus begini. Ini harus ketemu ini, harus ini. Nggak bisa itu seni. Justru yang tidak sengaja terjadi itulah seni, spontanitas. Ya betul. Itulah seni itu. Hakikat seni itu. Iya betul. Kayak kita bertemu ini kan kita nggak rencanakan. Betul. Tapi kenapa bisa ketemu? Nah itulah seni. Karena seni. Iya. Galap, Iya, saya juga di sini ya agak heran. Saya bukan heran ya. Selama ini ya, mungkin selama COVID ya. Ini kok saya pikir Iyut sama Doro ini ya, kok menggebu-gebu sekali karena saya data ya siapa kemarin saya tidak tahu bahwa adik saya Iyut ini pencipta lagu. Hanya saya tahu dia nih Raja Lawas. Iya kan, karena dia dengan Pangeran Selatan dia ini, ya. Panglima Selatan ya. Jadi pencipta lagu. Iya. Jadi ketemu Doro ya, pas sekali kebetulan vokalnya Doro ini juga saya senang gitu loh. Ya bukan karena apa-apa ya. Tapi Pak Yudin ini yang saya tidak pernah tahu ini ada senimannya kemarin. Cuma kalau belawasnya saya angkat jempol. Luar biasa ya. Itu saya. Oke. Kamar gitu. Oke. Mengalir ya. Iya, jadi saya sebenarnya nggak bisa ada ide-ide di kepala nih Bang Ais. Kalau enggak saya lihat mukanya kayak baru jadi lagu tuh kalau saya lihat mukanya. Saya suruh ngomong dulu beliau dengan lawas ini. Iya. Coba kayak terangkan apa isi sebenar lawas ini. Jadi dari mimik mukanya cara dia menjawab saya tuh. Dari situ sambil belajar beliau tuh. Iya. Jangan-jangan ada rotasi lagu. Doi. Nah, makanya kalau nggak jadi lagu tuh dikirim terus minggu apa rungan lagu kuadi. Iya. Kan jadi ada datang saya kota bukuk mau datang di sana. Kadang-kadang bilin ke tunung asal kingo itu mata apa jadi. Nah, heran. Mungkin di situ seninya gitu. Seni ya. Kan ketemu lagi. Aku ditambah. Sebenarnya proses sebuah lagu selama ini kita bergandeng dengan Dinda Doro ini Mas Ais, Kak Ayub, Kalik, memang tidak semudah membalik telapak tangan. Punya proses. Pertama saya kirim lawas. Setelah sampai lawasnya saya disuruh rubah. Coba tolong dirubah di bait ini, di bait ini. Saya juga punya proses, butuh proses waktu untuk memperbaiki itu. Jangan-jangan dengan terjadinya perubahan satu saja kalimat, merubah arti daripada itu. Bisa saya ambil satu contoh. Saudara saya Mas Haris ini juga ahli dari pencipta lagu beliau ini. Kita share, kita berbagi. Mungkin malam ini ada lagu yang paling sulit Mas Ais. Itu lagunya Baru Ayat, itu tingkat tinggi kesulitannya. Itu sampai belasan kali kita berulang-ulang. Di dalam lagu itu mengandung arti di mana tempo dulu Sumbawa ini yang punya kris ampu itu salah satunya adalah Dewa Meraja Samawa, selain yang lain-lainnya. Itu keris itu pasok diri deng tu tinggi, itu bahasa Sumbawanya. Dalam konteks Sumbawa tempo dulu. Tapi dalam konteks kekinian itu sudah berbeda. Keris itu adalah ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan itu, maka orang tidak akan lagi kalau tebok nyir musim pengantin, tebok nyir kali karena bukan salah suruh tebok nyir, tapi pasti suruh duduk di depan karena memiliki intelektual, memiliki kecerdasan ilmu pengetahuan. Itulah keris Baru Ayat dalam konteks kekinian yang ingin saya sampaikan kepada pendengar, pemirsa, masyarakat, bahwa di dalam lagu itu ada edukasi. Edukasi itu kita dapatkan, pendidikan itu kita dapatkan dari sebuah perjuangan hebat. Kelebihan Mas Doro ini Mas Ais, satu adalah kesabaran Mas Haris. Tingkat kesabaran kita kaliknya.
Ini Kalik ini kakak saya ini supaya ditahu sama masyarakat Sumbawa. Kita ini satu emper rumah dulu di Kampung Bugis. Satu emper rumah Hotel Suci, saya Kalik di sebelahnya. Nah, untuk diketahui terakhir saya mungkin ini, Mas Ais ini sangat saya kagumi dari sisi semangat beliau, di mana dengan melanglang buana akhir-akhir ini, sebulan 2 bulan ini, sudah memberikan sebuah warna baru bagi seniman Tanah Semawa. Seniman Tanah Semawa tidak boleh mati, harus tetap hidup. Siapa yang menghidupkan itu? Ya kita. Laga ngaluit kaling tu saipola mindo kita. Kata ini sederhana, tapi ketika diterjemah itu maka sedalam lautan sana maknanya. Nah, ada kata Mas Ais kemarin di Empang itu waktu wawancara sama seniman muda Empang, insya Allah. Salam seniman muda Empang, insya Allah Anda akan menjadi generasi hebat di bidang seni. Cuma harapan kita bersama, mudah-mudahan semua pihak di Sumbawa ini supaya peduli kepada budaya kita. Sebenarnya ini pemimpin-pemimpin yang akan memimpin Tanah Samawa ini harus benar-benar berpihak kepada budaya, karena nilai luhur masa lalu inilah yang mampu menjawab tantangan ke depan kita. Realitas kekinian akan terjawab dengan budaya, dinamika ke depan akan terjawab dengan budaya. Ini sesuatu yang menjanjikan. Nilai luhur masa lalu kita, kearifan lokal masa lalu kita ini adalah sesuatu yang harus hidup. Maka kita tidak bisa melepaskan diri, baik pemerintah maupun DPR maupun semua itu harus terjun secara langsung, secara jelas itu ke sisi budaya kita. Karena salah satu yang mampu menjawab itu adalah budaya kita. Maka tidak salah gerilya Mas Ais melanglang buana di Tanah Samawa ini dalam rangka memberikan semangat itu. Jadi salam kepada semua teman-teman, adik-adik, saudara semua yang ada di negeri Tanah Semawa ini. Marilah kita berjuang dengan tulus dan ikhlas dalam rangka membangkitkan kembali, melanjutkan perjuangan daripada senior-senior kita. Beliau yang berada di samping kiri kanan kita ini adalah senior kita. Alhamdulillah sekarang masih menyempatkan diri demi seni, demi budaya Tanah Semawa, walaupun sudah berumur. Beliau sudah berumur, menghargai Mas Ais datang ke Sumbawa dari Kabupaten Sumbawa Barat. Ini sesuatu yang harus dilanjutkan. Mudah-mudahan semangat ini kita tumbuh kembangkan secara bersama, karena kebersamaan kita di Tanah Semawa ini merupakan jawaban daripada bangkitnya budaya Tanah Semawa. Terima kasih Mas Ais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyinggung sedikit tentang kerja kolektif. Oke, ini tambahan dari Bang Arif. Ya, saya ini sudah 2 kali kesempatan di channel Ais Sahmi ini. Ini ya saya berterima kasih sekali, senada dengan beliau tadi, pencipta lagu yang sedang kita bedah ini. Jadi beliau kontribusinya ya jelas sangat besar kalau ini ditradisikan terus, dan bukan hanya sebatas Ais Sahmi channel aja, tapi channel-channel lain juga, karena ini menyemarakkan, memotivasi, memprovokasi untuk agar panggung yang tadi saya sempat badiup ya, sempat badiup ya, setelah era-era masa ini beliau yang tua-tua ini yang sekarang hadir bersama kita ya, inilah karena kita ngomong karya itu, sebuah karya itu kan tidak ansik karya itu aja yang bisa, ini harus ada kemasan-kemasan lain sehingga itu bisa benar-benar bisa menyentuh semua masyarakat. Nah, jadi saya ingin membahas sedikit tentang ini kerja kolektif dalam sebuah karya. Ya,
ada kolaborasi, ya. Nah, apalagi lagu ini jelas kayak saya misalnya nih sebagai ini, saya dari sisi musik misalnya sangat lemah, ya bisa gitar ala kadarnya sehingga bisa membuat lagu, tapi untuk mengaransemen musik jelas tidak bisa. Makanya saat ini saya sedang kolaborasi dengan maaf ini beliau nih Lik Matano, ya Bang Lik ini sedang menggarap lagu, ya insya Allah mungkin dalam waktu dekat juga akan keluar. Ya sebuah tema juga yang belum tergarap juga selama ini. Maaf ini walaupun itu tema yang sebenarnya di diri kita semua ada. Ya, lagu tentang Ua. Jadi Ua judulnya itu sedang proses di sini terlibat ini termasuk vokalis yang membawakan lagu yang kita bahas sekarang ini. Cuma 2 huruf saya ya. Ua. Iya. Ua ya pakai ui kayaknya. Ua. Oh, nggak pakai W ya. Nah, apa yang kita tarik dari bentuk-bentuk kerjasama kolaborasi ini? Pertama di situ ada silaturahim, kalau kita ngambil ini istilah dari sisi agama. Nah, jadi di situ penting sekali karena ada interaksi antar kita seniman itu. Nah, ini juga akan berdampak kepada warna sebuah karya. Saya juga sedang dengan Doros juga tadi sempat ngomong apa yang kita bisa kita garap. Nah, dulu saya memang awal-awal ke musik itu ya karena ya terjerumus oleh kondisi Apang yang ingin buat album, sehingga juga ya pola kerjanya seperti ini dituntut ya, sehingga maaf mungkin kualitasnya enggak ini, tapi itulah saat itu menjadi catatan pertimbangan saya saat ini ketika membuat lagu. Jadi kalau kita buat lagu itu ya tentu seoptimal mungkin, jangan kata Bang Rik itu reke katanya itu. Jadi beliau ini sangat pantas mempunyai nama besar di dunia musik Tanah Semawa ini karena beliau nggak ingin mengeluarkan karyanya itu dalam keadaan reke, tidak. Nah, jadi benar-benar. Nah, itu diungkapkan ke beliau, ke saya berkali-kali karena akhir-akhir ini intens sekali di studio beliau ini dalam penggarapan beberapa lagu termasuk Gua ini. Ya, jadi itu ya, ketika ada interaksi antar seniman, di situ timbul kedekatan antar kita. Ya, karena terus terang ya ada persoalan ketika komunikasi interaksi kurang di antara kita para seniman, disinilah wawasan kita berkesediaan itu sempit kadang. Nah, jadi cara supaya kita wawasan para seniman ini ikut tumbuh, ikut berkembang itu ya harus banyak interaksi antar para seniman. Ya saya pikir itu dulu. Ini kalau diomongin sangat banyak, mungkin di konten-konten selanjutnya nih ya masih ada Mas Ais ya, konten selanjutnya jelas saya sudah 2 di keterlibatan saya di Ais channel Ais Sami channel. Oke, terima kasih. Hadirin sekalian, karya seni itu mengalir bahkan seperti air. Tetapi jika di dalam sungai itu ada batang, ada akar, air itu pun menyentuh akar dan batang untuk memberi arti, bahkan memberi warna, sekaligus memberi dinamika, bahkan menciptakan gelombang-gelombang. Karena itulah akan membuat musik atau karya-karya sastra atau karya-karya seni lainnya menjadi dinamis jika bersentuhan dengan banyak benda atau dinamika-dinamika itu. Karena itulah penting proses belajar ini tidak harus berhenti atau tidak boleh berhenti. Menjadi penting juga kehadiran para senior kan untuk mendampingi junior-juniornya, memberikan arahan, saran dan binaan supaya kualitas karya yang ke depan akan menjadi lebih baik. Nah, bagi teman-teman musisi atau seniman sastra atau seniman tari atau seniman berupa lainnya, tidak boleh menutup diri atas karya yang sudah diciptakan. Mestinya ada upaya untuk buka diri dengan masukan, saran dan kritik. Diskusi bedah musik ini kalau dalam standar kurikulum saya masih warming up. Kalau perlu kita istilahnya itu ya kita tonjok ini gagasan seperti apa, kemudian dibedah seperti bagaimana proses kebatinan
atas kelahiran karya. Karena di dalam lagu atau dalam karya seni pun ada nuansa batin yang menggelora kadang-kadang, yang bergejolak. Begitu juga suasana. Karena tadi Bang Emi bilang bahwa corona itu ternyata kan memberi inspirasi, tidak membuat kita menjadi sulit terpuruk, kan? Tapi justru dengan corona orang dua ini menjadi produktif gitu kan. Nah oleh karenanya membuka diri itu menjadi hal yang penting. Dan bedah musik, bedah sastra, bedah buku, bedah tari adalah sesuatu yang mesti sering kita lakukan supaya memperkaya referensi, memperkaya pemahaman, dan memperkaya juga wawasan-wawasan untuk penciptaan ke depan. Nah, seorang Doro Samasta dan Wahyudin Latif juga menciptakan lagu lainnya. Nah, salah satunya adalah lagu Pengantin Maras. Malam ini kita tutup diskusi bedah musik dengan lagu Pengantin Maras. Hadirin sekalian, semoga apa yang menjadi bincang-bincang kami dalam diskusi bedah musik ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih Kanda Likmatano, Kanda Laluhayo, senior kita semua, Mas Haris, Bang Wahyudin Latif, dan Mas Doro selaku Ahlul Bait. Ini kita berada di studionya Mas Doro. Tepatnya untuk kita banyak bertemu dan diskusi-diskusi sekaligus juga menciptakan. Mudah-mudahan diskusi kita malam ini bermanfaat buat kita semua, buat kemajuan seni tanah Semawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maling.